Bantuan logistik berupa sembako, pakaian, selimut hingga makanan dan obat-obatan serta alas lantai terus disalurkan kepada warga terdampak banjir bandang di wilayah Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Halong, Balangan, Kalimantan Selatan pada Minggu 28 Desember 2025. Di Kecamatan Tebing Tinggi, khususnya warga desa Tebing Tinggi, Simpang Bumbuan, Mayanau, Sungsum, dan Joh mendatangi posko utama di Kecamatan Tebing Tinggi untuk mendapatkan bantuan. Selain itu, warga juga tetap berada di rumah menunggu bantuan disalurkan ke masing-masing individu. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Banjarmasin Post, Isti Rohayanti. Selamat siang rekan Isti, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Iraka. Jadi saat ini saya melaporkan langsung dari wilayah Kabupaten Balangan dan kita sedang berada di lokasi salah satu desa yang terdampak banjir bandang di Kabupaten Balangan. Sebagaimana diketahui pada Sabtu 27 Desember kemarin, dua kecamatan di wilayah Kabupaten Balangan yaitu Kecamatan Halong dan Kecamatan Tebing Tinggi terdampak banjir bandang di mana ada 5 desa, maaf maksudnya 6 desa di wilayah Kecamatan Tebing Tinggi yang turut terdampak dan ada 2 desa yang terdampak banjir bandang juga di wilayah Kecamatan Halong Kabupaten Balangan. Untuk data warga terdampak khususnya di wilayah Kecamatan Tebing Tinggi itu mencapai 1.200 kakak, di mana ada ratusan rumah warga yang terdampak banjir yang mengalami kerusakan parah. Dan ini adalah hari ketiga pasca banjir, warga sudah mulai melakukan pembersihan dari mulai hari pertama sampai hari ini. Dan untuk pembersihannya juga dibantu oleh jajaran BPBD Kabupaten Balangan, TNI, dan Polri. Setiap hari dari hari kedua pasca bencana kemarin, para relawan juga terus berdatangan ke lokasi bantuan. Beberapa desa yang menjadi sasaran bantuan relawan itu di Desa Juuh, Desa Sungsum, Desa Mayanau, dan Desa Gunung Batu. Kemudian untuk pemerintah daerah juga Bupati Balangan khususnya terjun langsung ke lokasi warga terdampak banjir untuk mengecek rumah warga yang terdampak. Jadi bukan hanya sekedar menyalurkan bantuan atau bantuan-bantuan dari relawan yang berdatangan ke sini, melainkan pemerintah daerah juga sudah menyiapkan dana tak terduga untuk perbaikan-perbaikan rumah warga yang rusak serta perbaikan-perbaikan fasilitas yang rusak. Di antaranya sekolah, tempat ibadah, termasuk jembatan gantung. Dan hari ini rencananya juga anggota DPRD RI Komisi 8 akan berkunjung ke Desa Gunung Batu untuk memberikan bantuan. Jadi warga di sini selain mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah dan relawan tadi juga ada bantuan dari pemerintah pusat. Begitu rekan Iraka. Terima kasih. Bisa dilihat nih banyak rumah yang hancur, terus apa namanya, makanan tuh beberapa hari kami itu enggak, satu hari kami enggak terima makanan tuh, pas malamnya terima makanan pas besi sudah. Waktu hari pertama Pak lah, Pertama tuh karena memang distribusinya susah ya, Distribusinya karena susah. banjir juga kan masuk kemarin. Nah hari ini hari ketiga Pak lah. Untuk pembersihannya kayak apa Pak? Ada bantuan juga sudah kah? ada bantuan dari BPK, BPK lah, dari relawan, sudah TNI Polri juga Pak TNI ya. Polri. Mm-mm. Ini hari ketiga bantuan kayak apa Pak? Untuk makannya gimana warga? Aman sudah? Makan akan di ke posko-posko tadi. Jadi warga tuh jangan ambil lagi barang tuh dikumpulkan satu persatu jadi satu pos lagi dah. Satu pos lah. Satu pos kira RT 3, satu pos mana jadi warganya itu makan bertahan di yang situ. Kumpul. Jadi ada lagi Kita ke pinggir ke Pak. Maaf Pak lah. Ini udah kawa bemasak apa kira-kira warga di rumah? Tuh baru masak tadi. Hanya aja Nih, Pak. hanya masak tadi. Perlengkapan dapur aman aja? Nama itu Larut lah. Larut kami, ya makanya cari akan tadi sambil keluar tadi ke pasar tadi cari akan tadi. Di rumah pian seapa Pak tingginya banjir? Rumah nulun kada kena. Alhamdulillah, tinggi lah. Jadi warga ngungsian ke nulun mana ngungsi. Paling parah kerusakannya apa Pak kira-kira?
Selain rumah warga, fasilitas umumnya apa di sini? Selain Kantor desa, kantor desa, sekolah, sekolahan, masjid. Mm, mm. Desa. Oh, rusak juga. Kalau Untuk saat ini bantuan yang disalurkan apa aja Pak Uda? Ada berupa pangan, ada berupa air bersih, kemudian ada berupa air dari pemadam kebakaran untuk membersihkan rumah warga, kemudian ada dari kesehatan gitu kan. Intinya pemerintah daerah dan Forkopimda Kabupaten Balangan tanggap dengan elemen-elemennya untuk terjun ke masyarakat untuk membantu warga. Apakah ke depan ada upaya trauma healing Pak? Insya Allah tadi berdasarkan masukan dan saran dari jajaran Forkopimda Kabupaten Balangan, kita juga akan melakukan edukasi kebencanaan terhadap warga kita yang berada di daerah rawan-rawan bencana, sehingga mereka punya pengetahuan dan wawasan bagaimana jika seandainya terjadi bencana di desa mereka. Oke, baik. Boleh untuk upaya jangka panjang pencegahan banjirnya nanti Pak? Meminimalisir dampak bencana. Iya, kita melakukan evaluasi yang pertama terkait penanganan kita terhadap banjir. Kemudian di evaluasi itu kita melakukan perbaikan-perbaikan terkait dengan penanganan banjir dan bencana lainnya. Kemudian kita juga melakukan pemetaan jajaran BPBD, kemudian menyiapkan apa-apa saja yang perlu disiapkan jika seandainya di satu desa atau di satu daerah terjadi suatu bencana. Oke, baik. Bapak boleh tadi satu lagi informasinya ada bantuan personil TNI Polri Pak ya untuk penanganan pasca bencananya Pak. Bagaimana tanggapannya Pak dari pemerintah daerah? Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Kapolres Balangan dan Pak Dandim 1001 Amuntai Balangan yang begitu cepat dan tanggap sehingga menurunkan personelnya ke desa-desa yang kemarin sangat memerlukan evakuasi di lapangan. Kemudian Pak Kapolres juga menghubungi Brimob dan Polres di tetangga-tetangga kita, ada yang dari Amuntai, Tabalong dan Barabai yang telah turun ke lapangan untuk membantu warga sampai dengan hari ini, utamanya terkait kemarin evakuasi, sekarang pembersihan rumah gitu. Oke, baik. Untuk ini kan tebing tinggi Pak. Untuk Kecamatan Halong bagaimana Pak? Kita juga melakukan pemantauan terhadap naiknya debit air di Kecamatan Halong yang juga nanti akan dirasakan oleh Kecamatan Juwai, Paringin Selatan dan Lampihong. Terus dalam pemantauan kita gitu. Dan alhamdulillah kita memiliki tim TRC di setiap kecamatan dan itu menjadi ujung tombak kita untuk melakukan tindakan cepat di lapangan. Baik, terima kasih banyak Pak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.